Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya yang kemarin sudah kita bahas ya. Hari ini kita akan bahas dengan materi baru. Oke, saya jelaskan dulu ya. Nah, adapun materi hari ini yang kita akan kerjakan atau kita bahas yang pertama tentang analisis statistik inferensial ya. Kemudian hasil analisis uji asumsi klasik ya, baik uji normalitas, uji multikoloritas, dan uji heterokedasitas ya. Heterokedasitas. Nah, sebelum lebih jauh dari materi yang akan saya jabarkan, nanti saya praktekkan, tapi saya sedikit menjelaskan ya tentang materi yang akan kita bahas. Adapun uji kasusnya yang kita buat adalah pada minggu yang lalu sudah saya buat, yaitu kuesioner dan menarik kuesionernya dalam bentuk Excel ya, baik dari pernyataan-pernyataannya, kemudian dengan hasil pertanyaannya sudah kita buat. Adapun studi kasusnya ya ini analisis pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja. Studi kasusnya pada perusahaan Nonem bin Goib. Nah, tujuan dari analisis statistik inferensial ini adalah hasil dari persamaan regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Pada studi kasus ini, variabel bebasnya adalah atau independennya lingkungan kerja dan budaya organisasi. X1-nya lingkungan kerja, X2 budaya organisasi. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja. Nah, bagaimana kita melakukan atau mengolah data mengolah data untuk analisis regresi linear berganda? Sederhana, yaitu kita klik menu ya, menu analis, kemudian pilih menu regression ya, kemudian kita cari linear. Nah, setelah itu di dalam lanjutannya kita akan lihat di sini ada 3 variabel. Ya. Yang pertama variabel X1 variabel bebas namanya lingkungan kerja. Kedua X2 organisasi ya, budaya organisasi, dan yang dependennya atau terikatnya adalah kinerja. Ini akan kita buat dalam bentuk regresi linear. Setelah nanti muncul seperti ini, perhatikan ini saya tandai merah, artinya ini akan dipindahkan ke sini. Ya. Yang mana saja dia, kalau untuk memindahkan variabel terikat, Anda tinggal pilih klik arahkan dia. Misalnya ini kinerja. Anda klik ke dependen, variabel Y. Baru kita akan pindahkan pula lingkungan kerja dan budaya organisasi. Anda klik budaya organisasinya, Anda pindahkan ke sini. Begitu juga dengan budaya organisasi. Setelah itu kita lakukan apa? Nah, kita akan menampilkan data statistik ya. Itu dengan ya, memilih estimasi, kemudian ya, tombol statistik estimasi, kemudian tombol continue, oke. Maka yang akan dihasilkan adalah yang ini ya. Hasil persamaan regresi linear berganda, ini hasilnya, tabel 1. Ini adalah variabel masing-masing ya, lingkungan kerja, budaya organisasi. Ini merupakan variabel X1 dan X2, sedangkan dependen sebagai Y. Nah, pada tabel ini kita lihat hasil dari pengolahannya atau koefisiennya. Tabel hasil 1, hasil regresi linear berganda bahwa model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut dengan menggunakan rumus persamaan linear ya, persamaan regresi linear, di mana Y sama dengan 3191 ini konstannya ditambah 0,363 ini. Di depannya kita tambah 0 ya. Sebagai X1, apa itu X1-nya? Lingkungan kerja.
Kemudian ditambah 0,486 ini sebagai variabel budaya organisasi atau X2 plus E. Dari rumus bersama regresi linear ini dapat nanti kita hasilkan sebuah informasi bahwasanya hasil regresi linear berganda bahwa lingkungan kerja ini variabel X1 dan budaya organisasi variabel X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. Kinerja ini sebagai variabel terikat atau dependen. Nah, secara koefisien lingkungan kerja sebesar 0,36 dan signifikansi 0,016 ini ya. Dia lebih besar ya 0,5 ya, di bawah 0,5, 0,05. Berarti signifikan. Sementara budaya organisasi memiliki koefisien 0,486 dengan signifikan 0,01. Ini lebih kecil lagi dari 0,05. Kemudian konstantanya 3.191 tidak signifikan dengan nilai signifikasi 0,493. Dengan persamaan regresi Y sama dengan 3.191 plus 0,363 dikali lingkungan kerja ya plus 0,486 dikali budaya organisasi plus E memberikan alat untuk memprediksi nilai kinerja berdasarkan variabel independen. Hasil kuantitatif ini mengukuhkan bahwa lingkungan kerja dan budaya organisasi memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kinerja, memberikan dasar empiris untuk memahami dan memprediksi hubungan antara variabel dalam konteks penelitian ini. Jadi ada pengaruhnya, tiga-tiganya mempengaruhi. Ya, nih. Terhadap dua-duanya lingkungan kerja, budaya organisasi mempengaruhi. Nah, itulah yang tadi dinamakan analisis statistik inferensial. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya sedikit tentang hasil analisis uji asumsi klasik. Yang pertama akan kita bahas itu uji normalitas. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat tampilan grafik histogram dan grafik p-plot. Cara menampilkan grafik histogram dan p-plot, nah kita gunakan apa? Ya, pertama tadi dasarnya menu analis, regression, pilih linear. Kemudian kita pilih yang mana? Histogram, ini dia. Perhatikan tadi kan kita lakukan seperti ini. Ini dia. Sudah kita pindahkan bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan histogramnya. Nah, ini dia. Nah, ya. Fokusnya yang mana? Klik tombol plots ya. Nah, ini dia, tombol plots. Kemudian ini perlu diperhatikan yang berwarna biru variabel Y-nya, ini S resitnya dipindahkan ke sini, diklik ya. Ini dipilih klik, ini untuk sini. Nah, baru jetprednya untuk prediksi pindahkan yang merah, pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya, nah ini hasilnya. Nah, untuk menampilkan histogram, kita harus klik dulu checklist ya, histogram. Ini tanda histogram. Setelah kita pindahkan tadi, ya ini ke sini untuk Y dan ini untuk ini. Kalau kita pilih histogramnya, baru klik continue, tombol continue, baru kita klik OK. Maka akan dihasilkan, nah ini dah, tabel histogramnya. Apa yang dapat informasi kita peroleh dari hasil analisis histogram, kinerja dan regresi standar residual pada data yang dihasilkan, bahwasanya histogram menunjukkan ada pola bentuk lonceng ini ya. Nah, bentuk lonceng ya atau bukit di tengah, dia adalah bentuk bukit. Kemudian dengan rentang min 2 dan 2 deh. Dan rentangnya dari min 2 ini, lihat ini ya. Ini barnya ya, perhatikan barnya rentangnya di min 2, tidak jauh ya. Nah, menunjukkan sebaran data lebih tinggi pada rentang tersebut. Rata-rata regresi standar residual yang mendekati 0
mencerminkan kinerja regresi yang konsisten. Sementara standar deviasi yang rendah 0,97 menunjukkan bahwa sebagian besar residual berkumpul dalam jarak yang terkendali dari nilai rata-rata. Ini dalam kode bentuk pola seperti ini, tidak ke kiri dan tidak ke kanan ya. Ini normal. Oke. Itulah tentang uji normalitas, dinamakan normal. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan plot. Nah ya, plotnya sama, kita klik lagi plot. Nah, kita ganti yang histogram ini menjadi normal probability plot ya, normal probability plot. Kita checklist, kita klik continue dan kita klik OK lagi. Nah, maka hasilnya dari ini berbentuk gambar. Nah, bagaimana informasi kita peroleh? Normal p-plot ya pada residual terstandarisasi variabel kinerja menunjukkan kecenderungan distribusi mendekati normal. Kenapa? Sebaran bulir yang mengikuti garis ini bulirnya. Ini lurus dia mengikuti ya. Diagonal dan pola lebih kurang dari 0,1. Dia tidak menyebar kemana-mana. Dia mengikuti garis normalnya. Nah, perhatikan ini ya. Dia 0 di sini antaranya. Kita asumsikan saja 0,01. Ini 0,01 ya. Oke, model regresi ini memberikan hasil yang konsisten dapat diandalkan dalam menganalisis variabel kinerja, memberikan petunjuk positif terhadap normalitas, berarti dia normal. Baik secara histogram maupun secara p-plot itu sudah menyatakan datanya normal. Nah, selanjutnya kita akan coba gali lagi dengan hasil analisis uji kelasi itu uji multikonaritas. Nah, uji multikonaritas ini ya itu dilakukan dengan memeriksa statistik kolinaritinya dan nilai koefisien kolerasi antara variabel bebas. Uji multikonaritas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat kolerasi yang signifikan antara variabel bebas yaitu lingkungan kerja dan budaya organisasi dalam model regresi. Sehingga multikonaritas terdeteksi ketika satu nilai toleransinya dan kurang dari 0,10 dan dua variance inflation factornya atau FIB-nya lebih dari 10. Bagaimana kita mengaplikasikan atau menguji multikonaritasnya pada SPSS? Sama setelah kita klik menu analisis regresi linear, makanya kita lanjut, kita klik ini ya, ini kita klik apa, statistik, baru kita pilih ini, ke checklist, baru model fit-nya, baru ini yang kita klik, ini intinya ya, cornelarity diagnosis ini ya. Kita klik ya, kita checklist 3 ini, baru klik continue, baru klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya adalah ya, pada tabel 2 hasil uji multikonaritas, berdasarkan tabel hasil uji multikonaritas kita dapat mengevaluasi kemungkinan adanya multikonaritas dengan memeriksa nilai toleransi dan variance inflation factor atau FIB-nya untuk setiap variabel bebas. Sehingga informasi dari tabel ini kita ketahui nilai toleransi dan FIB dari variabel lingkungan kerja, budaya organisasi ya, berada dalam rentang yang umum dan dapat diterima. Di mana nilai toleransi yang diukur di atas 0,10 ya, atau 0,960 dan nilai FIB-nya kurang dari 10 atau 1041 menunjukkan tidak adanya indikasi multikonaritas. Jadi berarti ini tidak multi ya, yang signifikan pada tingkat variabel bebas. Jadi tidak ada multikonaritasnya ya, dengan demikian berdasarkan kriteria ini model regresi tidak menunjukkan masalah multikonaritas pada variabel lingkungan kerja X1 dan budaya organisasi X2.
Itu untuk uji multikonaritas. Selanjutnya kita lanjutkan untuk hasil analisis uji asumsi klasik, yaitu uji heterokedasisitas. Nah, ini dia. Ya. Ini suatu asumsi penting dari model linear klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homokedastik. Yaitu semua gangguan memiliki varian yang sama. Jadi kita deteksi ini ada nggak variannya sama ya. Salah satu cara digunakan untuk mendeteksi adanya heterokedasitas adalah dengan gambar scatter plot. Apabila titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 serta tidak membentuk pola, maka dapat disimpulkan model regresi terhindar dari masalah heterosidasitas. Nah, ini perhatikan. Ini kalau kita lakukan kembali plot dan tidak perlu Anda checklist tiga-tiganya, langsung continue saja untuk scatter plot ya. Baru klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Oke, ya. Maka berdasarkan data yang diberikan terkait model regresi dengan dependent variabel kinerja dapat disimpulkan bahwa model ini cenderung memenuhi asumsi homokedasitas ya. Scatter plot menunjukkan sebaran residual terstandarisasi dan regresi nilai prediksi tidak membentuk pola sistematis. Tidak adanya pola ini mengidentifikasikan bahwa variabilitas residual relatif seragam di sepanjang rentang nilai independennya. Nih, lihat belum 0. Kan di atas 0. Nah, di bawah 0 ya. Nah, dia. Di atas 0 dan di bawah 0. Ini juga begitu. Oke. Nah, itulah penjelasan materi saya tentang analisis statistik inferensial, kemudian hasil analisis uji asumsi klasik meliputi dari normalitas, kemudian uji multikonaritas, kemudian uji heterogenitas. Nah, sekarang kita praktekkan menggunakan SPSS. Yang pertama kita gunakan analisis ya, statistik inferensial ya. Kebetulan sudah saya aktifkan, nih, perhatikan. Ya, ini adalah dari hasil kuesioner yang dibagi ya, kemudian kita olah dalam bentuk Excel, dalam bentuk SPSS, ingat ya. Ini adalah variabel-variabelnya. Ini pernyataan-pernyataan yang telah ditarik ya. Lingkungan kerja sebagai X1, budaya organisasi X2, dan Y-nya adalah kinerja. Nah, sekarang kita akan olah ya. Klik ya, analis, pilih regression, pilih linear. Nah, saya balikkan kembali dulu. Oke. Nah, ini akan kita pindahkan variabel kinerja sebagai terikat. Nah, ini. Baru yang ini lingkungan kerja X1, organisasi X2. Nah, selanjutnya kita perhatikan nih. Nah, ini dia. Kemudian kita akan menampilkan yang ini, tabel hasil analisis regresi berganda, yaitu analisis statistik referensial. Oke, ya, kita perhatikan. Oke, statistiknya. Oke, kita praktekkan. Nah, pilih statistiknya. Nah, ini. Ya, saya checklist dulu, baru saya pilih. Oke. Continue. Perhatikan ya. Betul kan? Oke. Baru kita klik oke. Nah, ini hasilnya. Oke. Hasil dari regresi tadi deh. Tabel hasil regresi linear berganda. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan untuk uji normalitas ya. Saya close dulu. Analis
ya, regression, regresi linear. Nah, baru kita akan uji normalitas. Oke, kita klik plot. Nah, saya balikkan kembali. Oke, perhatikan. Nah, ini akan dipindahkan ya. Yang merah ke X, yang biru ke Y. Oke. Yang ini ya, ini ke X. Baru yang ini ke Y. Nah, selanjutnya karena kita mau menampilkan histogram, akan kita checklist ini. Nah, kita tampil histogram. Nah, kita klik continue ya. Continue. Oke. Nah, ini dia histogramnya. Perhatikan. Nah. Oke. Selanjutnya ya, membentuk pola dalam bentuk lonceng. Perhatikan ya, bentuk pola dalam bentuk gunung, satu bukit ya, ini satu bukit. Dia tidak ke kiri, tidak ke kanan, dia ada di tengah. Baru bar-barnya ini gerak atau ya grafik ini tidak jauh dari sini sebarannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan p-plotnya bagaimana. Sama, kita lakukan kembali p-plotnya, analis ya, regresi, ini regression linear, pilih plot lagi balik. Nah, ini yang kita munculkan p-plotnya, baru kita klik. Ini jangan diganggu buat, biarin aja. Oke, continue. Oke, ini dah. Ini dia untuk p-plotnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan multi koordinaritas, yaitu kita akan tampilkan koordinati diagnosisnya. Oke, analis, regresi linear, pilih statistik, pilih ini dan pilih ini, baru klik continue, baru oke. Dia akan menghasilkan informasi ini. Ada yang ini. Oke, kita lihat. Yang ini. Nah, ini dia. Oke. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke heterogesitas. Ini yang terakhir ya. Nah, untuk menampilkan scatter plotnya, kita lanjut seperti tadi. Kita tidak perlu lagi checklist yang lain. Oke, kita upload. Ini unchecklist juga nggak apa-apa. Continue. Oke. Nah, akan muncul scatter plotnya. Inilah ya untuk uji heteroksida. Nah, itulah materi hari ini tentang analisis statistik inferensial. Ini khususnya regresi linear berganda dengan rumus regresi linear ya. Kemudian kita gunakan hasil analisis uji asumsi klasik ya, uji normalitas.